Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Arab, yaitu strategi belajar istima'. Berikut ini beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan listening dalam bahasa Arab atau istima'. Yang pertama, biasakan Anda memiliki waktu rutin untuk menyimak suara-suara yang diucapkan native, terutama melalui pidato atau film. Sekali lagi, Anda dapat mengunduh video YouTube mengenai tema-tema yang Anda inginkan. Putarlah video itu berulang sehingga Anda benar-benar dapat menangkap keseluruhan pesan. Jika Anda bosan, maka Anda dapat mengunduh video yang lain. Namun, video sebelumnya juga perlu Anda simak kembali jika ada kesempatan. Anda tidak perlu menyimak banyak sekali video, tetapi 1 atau 2 video sudah cukup untuk waktu sebulan. Namun, itu harus Anda dengarkan berulang-ulang dan sesering mungkin. Anda dapat pula menyimak VCD film-film berbahasa Arab. Film biasanya memberikan dialog-dialog yang lebih kompleks dan dapat digunakan dalam percakapan keseharian. VCD semacam itu saat ini mudah didapatkan, baik di toko maupun dengan mengunduhnya di internet. Yang kedua, tulislah kalimat-kalimat yang Anda tangkap dari video dan VCD itu dalam buku kosakata. Dengan menuliskannya pada buku tersebut, Anda akan lebih mudah untuk mengingatnya, sekaligus bisa Anda gunakan dalam berbagai kesempatan percakapan. Hasil dari peniruan ini adalah ungkapan percakapanmu akan lebih lazim didengar oleh orang Arab, sebab Anda menggunakan bahasa Arab dengan struktur dan style Arab, bukan bahasa Arab dengan struktur dan style Indonesia. Sebagai non-penutur bahasa Arab atau an-natiqina bi ghairiha, jalan terbaik belajar bahasa Arab adalah menirukan orang Arab. Kita memang perlu melakukan kreasi, tetapi pada tahap belajar yang paling banyak diperlukan adalah meniru. Sebagai non-penutur bahasa Arab atau an-natiqina bi ghairiha, jalan terbaik belajar bahasa Arab adalah menirukan orang Arab. Kita memang perlu melakukan kreasi, tetapi pada tahap belajar yang paling banyak diperlukan adalah meniru. Kalimat itu seringkali digunakan dalam acara-acara dialog di televisi Timur Tengah ya, ketika menghadirkan pembicaraan dari pihak-pihak yang berbeda pendapat. Dari satu kalimat itu, Anda dapat memanfaatkannya persis sebagaimana kalimat tersebut dalam konteks yang sama, atau Anda sedikit melakukan perubahan. Misalnya, Anda mengatakan sebagai berikut, Ana la uqati'u kalamaka, fala tuqati' kalami. Saya tidak memutus pembicaraan Anda, maka Anda jangan memutus pembicaraanku juga. Ana la uridul muqata'ah. Saya tidak ingin memotong pembicaraan fil kalam, di dalam pembicaraan. Afwan lil muqata'ah. Maaf, saya memotong atau menyela. Contoh lain, Anda mendengar syukran qad wasalat ar-risalah. Terima kasih, pesan yang ingin Anda katakan sudah bisa kami fahami. Kalimat itu lazim digunakan para pembawa acara dialog di televisi atau media-media lain. Maksudnya dari kalimat itu adalah untuk menghentikan pembicaraan narasumber yang seringkali terlalu panjang dan overlap atau bermakna saya sudah paham. Dari kalimat itu, Anda bisa mengembangkan kalimat-kalimat baru, di antaranya sebagai berikut. Syukran ya sayyidi, qad wasalat risalatukum ilaina. Terima kasih Tuan, pesan Anda sudah saya pahami, telah sampai kepada saya. Hal wasalat ar-risalah, apakah pesan itu sudah bisa dipahami? Kamu sudah paham? Ya, seperti itu ya. Mar-risalah allati turidu isalaha min hadzal amr. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan mengenai hal ini? Yang ketiga, Anda juga
sangat perlu memiliki saluran-saluran berbahasa Arab. Misalnya adalah radio-radio yang bisa menangkap siaran dari Timur Tengah. Lebih baik lagi jika Anda membeli parabola yang bisa mengakses televisi-televisi dari negara-negara Arab seperti Nile TV, Al Jazeera, Al Alam, Asy-Syarqiyyah, Al Arabiyah, dan lain-lain. Parabola seperti ini tidak terlalu mahal harganya, lebih murah daripada harga handphone kelas menengah. Jika Anda dapat mengakses dan rutin menyimak siaran-siaran itu, maka manfaatnya akan banyak. Pada saat awal Anda mungkin sangat kesulitan mengikuti pembicaraan atau pembacaan berita misalnya pada Nashratul Akhbar, namun itu lambat laun akan membiasakan telinga Anda dengan menyampaikan bahasa Arab yang cepat. Kekurangan menyimak siaran radio dan televisi adalah Anda tidak bisa mengulang-ulang siaran itu sesuai dengan keinginan kecuali Anda memiliki teknologinya yang khusus. Oleh karena itu, menyimak video, ceramah, pidato, dan film seperti di atas penting untuk melengkapi usaha ini. Yang keempat, beberapa universitas di Indonesia telah berupaya membuat standar tes bahasa Arab yang biasanya disebut TOEFL, semacam TOEFL untuk bahasa Inggris. Tes ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan memilih salah satu dari beberapa jawaban atau pilihan ganda. Kadang ada sebagian tes yang berisi tentang pertanyaan esai. Sebagaimana lazimnya TOEFL, materi tes itu juga terdiri dari listening, struktur, pemahaman teks, dan kadang juga writing. Pada bagian listening, peserta tes diminta menyimak 1 atau 2 kalimat yang disampaikan oleh seseorang. Lantas ia memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pernyataan. Pada bagian berikutnya, peserta tes menyimak percakapan 2 orang untuk kemudian disampaikan dan disimpulkan dengan memilih salah satu jawaban yang tersedia. Begitu seterusnya. Tes ini sesungguhnya juga bisa menjadikan sarana belajar mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan menyimak suara bahasa Arab. Namun, tidak seperti TOEFL, program ini masih sulit ditemukan di pasaran. Mereka yang memiliki program ini biasanya adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan tes itu atau orang-orang yang berkecimpung di pusat-pusat bahasa di universitas Islam. Bagi mereka yang ingin belajar lebih lanjut di bidang studi Islam dengan berbagai bidangnya, maka upayakan dapat memiliki skor minimal 500 ataupun nilai yang setara. Hal itu terkait dengan persyaratan formal untuk mengikuti tes S2 dan S3 atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang kelima, menyimak ceramah atau kuliah berbahasa Arab dari dosen Indonesia. Sebenarnya juga membantu Anda untuk memperkuat kemampuan listening. Pada tahap-tahap awal, mendengarkan ceramah berbahasa Arab dari orang Indonesia itu sangat penting. Dosen Indonesia bagaimanapun hebatnya biasanya masih memiliki kecenderungan style Indonesia, sehingga kita tidak akan memahaminya ataupun kita akan memahaminya dengan lebih mudah. Ini juga membantu Anda mengungkapkan berbagai pesan dalam bahasa Arab bercampur style Indonesia. Akan tetapi kelemahannya juga terletak pada titik itu. Jika setiap saat yang engkau dengarkan adalah ceramah atau kuliah orang Indonesia saja, maka hasil akhirnya dari kemampuan bahasa Arabmu juga tak jauh dari itu. Bahasa Arab dengan style Indonesia. Oleh karena itu, upayakanlah sejak dini untuk mendengarkan dan menyimak suara-suara natif seperti di atas. Itu sangat membantu kualitas listening dan bahasa Arab aktifmu. Jika Anda berkesempatan bertatap muka dengan para natif dalam kelas atau di luar kelas, tentu itu merupakan keuntungan tersendiri. Patut dicatat di sini bahwa beberapa lembaga di Timur Tengah biasanya mengirimkan delegasi untuk mengajar bahasa Arab di universitas-universitas Islam atau di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Kualifikasi mereka biasanya adalah lulusan S1. Sedikit saja dari mereka dengan kualifikasi muhadir atau dosen universitas yang minimal bergelar doktor.